Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi kedua ini dalam pembimbingan perkawinan ya. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan arahan bimbingan dari Bapak Kepala KUA Aikwasan ya. Ini tadi namanya siapa? Yang ingat namanya siapa? Nggak cukup, Enggak. Ya, namanya Bapak Rahmat Suad Al-Am ya. Ini ada berapa materi yang tadi sudah disampaikan? Ada dua ya? Ada dua. Oke, ada dua. Apa saja? Yang masuk Ya, Bang Freddy. ada dua, Pak. Apa aja? Yang satu tentang nomor satu toharo. Ya. Oke. Yang kedua Lagi apa Bang Surya hadas. ya. Nah, Hadas, Pak. Hadas ya. ya. Ini tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala KUA. Pertama tentang toharoh ya. Toharoh ataupun bersuci. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut dengan urusannya terkait pernikahan ya. Sudah disebutkan tentang niat wudhu ya. Yang ingat niat wudhunya Pak? Bang Dian? Dengar. Niat wudhu. Dicatat aja. Niat wudhu. Nah itu mobil hasil itu badani salatillahi ta'ala. Iya. Ya, itu digunakan ya. Saat mau berwudhu dan ingin sholat ya. Lalu tadi ada doa ataupun niat ya dalam bersuci yaitu hadas besar. Nah, apa itu bunyinya tadi? Oke, coba saya share ya. Kita sama-sama bacakan sekali lagi supaya ingat lebih mantap ya. Bentar ya. Oke, mana dia? Oke. Nawaitu. Boleh diulangi? Nawaitu. Usla. Lirofi hadasi bari mardhalillahi ta'ala. Lagi ya, nawaitu usla lirofi hadasi akbari lillahi ta'ala. Ini adalah niat mandi pagi ya atau niat mandi junub ya. Jadi kita berniat untuk mensucikan nawaitu saya berniat untuk mensucikan diri dari hadas besar. Karena Allah Ta'ala. Nah, jadi Bang Fili, itu juga Bang Surya, Bang Dian, serta calon istri. Kecuali ini Bang Surya yang sudah menjadi istri sah. Nah, ini digunakan apabila kita sudah berhadas besar. Apa tadi yang menyebabkan hadas besar? Itu salah satunya yang berkaitan dengan pernikahan yang pastinya adalah hubungan suami. Jangan kita sepele dengan hal-hal sekecil ini ya. Ini bukan hal yang bisa disepelekan. Karena kalau kita tidak bersuci, apa konsekuensinya? Tidak sah sholatnya. Segala ibadah, bukan hanya sholat, segala ibadah, terutama sholat, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang wujuhu yawma amilatun nasibah. Dalam surah Al-Ghasyiyah, amil nasib. Orang yang sudah bersusah payah beribadah tapi tidak diterima Allah. Alhamdulillah ya. Nah, itu sekedar mengulas kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh bapak kita. Ya.
Kemudian di sini saya akan sampaikan materi akhir sekaligus nanti penutup, yaitu tentang rukun nikah. Nah, ini rukun nikahnya. Nah, ini baru kita masuk ke dalam pernikahan ya. Sebelumnya untuk Bang Surya dulu. Surya Ahli Kusuma ya. Sebagai lebih berpengalaman ya pernikahan. Tanggal berapa Bang pernikahannya? Tanggal 22 Agustus. 2 Agustus ya. Tri di Ayu ya. Apa aja rukun nikah? Rukun nikah saya kasih ada 5. Bersuami. Apa? Apa itu rukun? Rukun itu sesuatu yang wajib ada bila kita ingin melakukan pernikahan secara sah syariat Islam. Jadi pertama Pak, Adanya mempelai wanita dan mempelai laki-laki. iya ada mempelai pria, ada mempelai wanita. Oke, pasti ya. Mungkin kita mau nikah nggak ada mempelai ya kan? Nikah ini. Ya. Kemudian yang kedua Pak, Wali. Wali nikah. ada wali nikah. Nah, ini wali nikah. Wali nikah. Wali nikah betul. Kemudian yang ketiga, Saksi. saksi. Adanya dua orang. Ya, 2 ya. Jangan 1. 2. Yang keempat, ada iya ada Wah, mahar, ada ijab. Ijab kabul. Nah, ini semua adalah rukun nikah. Yang mana kalau kita laksanakan tanpa ada satu kurang, maka sahlah nikah kita di mata agama. Kalau udah sah di mata agama dan tercatat di dalam kantor agama, maka sah juga secara negara. Nah, untuk itu kita coba lihat, saya sharekan sedikit ini tentang rukun nikah ya. Kita lihat sebentar ya. Ini nggak ada yang buru-buru kan? Nah, kita santai-santai aja. Sersan ya, tapi santai. Bang Dian ini lagi apa gimana Bang Dian? Ya, Pak. Sedikit, Pak. Oke ya, kita ambil waktunya sebentar ini. Oke ya. Jadi coba ini saya sharekan ini, coba lihat materinya ya. Boleh di slide ke kanan atau ke kiri, biasanya itu nanti muncul materi. Sebentar saya munculkan dulu. Dan apa? Oke, sebentar ya. Semua. Ya, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sebentar ya. Jadi ini. Oke, sudah terlihat materinya fikih munakahat. Sudah? Sama. Apa yang tadi judulnya itu? Fikih munakahat. 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 Ya, apa itu fikih munakahat? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, mari kita sama-sama cari Tahu, tahu. Pak. Jadi yang namanya fikih, fikih itu kan ilmu yang ada dalam Islam ya. Segala sesuatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu halal dan haram di dalam Islam. Ya. Ya ada halal, ada haram, itu dipelajari dengan ilmu fikih. Ada kata munakahat di sini berarti apa? Berarti ini adalah tentang pernikahan ya. Oke, kita lihat slide yang kedua. Jadi perkawinan dalam Islam ini adalah sesuatu yang sangat agung ya. Makanya di dalam Islam dikatakan mitsaqon ghalidhah. Satu yang menjadi ikatan yang kuat, tidak terputuskan. Makanya selain untuk kebutuhan biologis, ya, pencegahan dalam hubungan ya, penyaluran kebutuhan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya Islam hadir mengatur pernikahan untuk apa? Tidak ada
yang namanya hubungan yang tidak diinginkan atau menghalalkan hubungan badan karena ridho. Kita masuk yang ke selanjutnya dikatakan ya pengertian nikah. Kalau saya tanya apa itu nikah, Bang Surya? Mana Bang Surya? Kata nikah berasal dari dalam pengertian fikih nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Ya, jadi nikah itu sendiri ada dalam bahasa Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab artinya menjodohkan, ya. Jadi kalau secara istilahnya nikah itu adalah halalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan. sebelumnya kalau kita ya berjalan antara dua orang perempuan dan laki-laki, orang pasti akan memandang apa? Oh ini nggak beres ya, gitu ya. Dua orang yang bermesraan di kantor, apa yang dikatakan orang? Wah ini adalah zina, betul ya? Tapi apakah seperti itu? Tidak. Kalau sudah menikah, ibaratnya sesuai, apalagi selagi masih dalam norma etika, ya, berpelukan ataupun berpegangan tangan antara suami istri itu adalah suatu hal yang lumrah, ya. Kayak gitu. Haram jadi halal ya. Kemudian, kalau saya tanya apa itu nikah? Kita tahu ini nikah ini memang harus apa tidak dalam Islam? Sunnah ya. Nah, jadi kita boleh lihat ada berapa hukum pernikahan sesuai dengan kondisinya. Jadi yang pertama sunnah sesuai dengan satu hadis Rasul ya. An nikah sunnati lam ya'mal bisunnati falaisa minni, kata Rasul ya kan. Nikah itu sunnahku, siapa yang nggak melakukan sunnahku bukan bagian dari kelompokku. Maka kalau kita sudah ya mampu di dalam Al-Quran surah An-Nur ya, mampu melakukan pernikahan dan takut datangkan mudarat, maka lebih baik kita melakukan pernikahan. Yang kedua, bisa mubah. Apa itu mubah, Bang Dian? Boleh ya. Mubah berarti boleh, karena Boleh bagi orang yang tidak mempunyai derajatnya dari yang sunnah yang dianjurkan menjadi boleh. Berarti tidak dianjurkan, tidak juga bisa juga wajib. Kapan menikah jadi wajib? Apabila orang sudah layak menikah, sudah menikah, secara rohani, secara jasmani sudah dewasa, dan memiliki kemampuan, ya. Tapi dia nggak mau menikah, tapi itu jadi jatuhnya dia adalah wajib untuk menikah, ya kan? Menikah. Kenapa kalau dia tidak menikah? Kalau tidak menikah, dia takutnya akan terjatuh kepada perbuatan zina, lahir makruh, makruh. Apabila orang menikah dia nggak punya persiapan. Nah, ternyata Islam membuat hukum makruh juga dalam menikah ya. Kalau orang yang punya kemampuan secara jasmani ya, bisa menafkahi secara batin lahir, tapi belum bisa menafkahi secara lahir, apakah dia sudah bisa dikategorikan wajib menikah? Bang Freddy? Siapa? Nah, kalau orang misalnya nih Bang, kita ambil contoh ya. Umur 35 tahun. 30 tahun lah ya. Dia masih belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan ya. Dan belum bisa mendapatkan atau memberikan mantan yang lain.
Ini untuk laki-laki ini hukum nikahnya apa? Kira-kira. Termasuk mubah. Mubah ya? Ya. Kalau dia misalnya belum bisa menafkahi secara lahir dan batin atau secara artian menafkahi secara materi, maka sebenarnya dia mampu. Kenapa? Karena ditakutkan apabila dia menikah malah nanti mendatangkan permasalahan. Kenapa? Tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan sandang pangan papan dan Ya. yang terakhir bisa haram. Haram bisa apa? Nah, tadi ada disinggung oleh Pak Taua ya tentang mahram ya, masih ingat? Masih ingat? Mahram tadi? Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang Coba, yang masih ingat coba. Kita sama-sama belajar ini diskusi kita ya. Sebentar, saya perlihatkan ini apa itu mahram tadi. Ini, coba lihat slide-nya, materinya. Apa mahram? Mahram ada dua ya. Mahram mu'abbad. Apa mahram mu'abbad? Ya mahram yang perempuan haram dinikahi. haram dinikahi selamanya. Ada beberapa masa penyebab ya. Yang pertama adalah nasab. Ya, kita nggak bisa menikahi perempuan yang merupakan ibu kita, ya, nenek kita, yang berasal dari ibu dan saudara perempuan sebaik sekandung, ya, ayah atau ibu. Jadi dengan kata lain saudara yang sekandung, yang berhubungan seayah, atau aman adalah haram untuk dinikahi. Mahram itu bukan apa ya, kita biasanya kenal mahram itu apa? Oh, bukan mahram. Mahram itu artinya haram untuk dinikahi. Kenapa? Karena ada hubungan, nasab, keturunan, ada hubungan keluarga. Yang kedua adalah persusuan. Jadi ibu yang menyusui saudara perempuan, misalnya kita dengan sepupu kita adalah persusuan ya. Kita menyusui saudara sepupu kita. Ini kita haram menikahi. Yang terakhir adalah sebab sengaja ya. Misalnya ibu mertua. Nikah ibu mertua, tiri, mertua menikahi mertua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita masuk terakhir sebagai penutup tadi sudah ada tentang nikah ya. Nah, tadi ada calon suami. Semua nih ya. Ya. Calon suaminya di sini adalah Surya, Saudara Dian, Saudara Freddy ya. Ada calon istri. Ada ya? Ada. Siapa? Rini, Ayu, dia, dan apa? Julida. Mana Julida namanya? Mbak. Oke, Tantriana. Oke, ini ya. Ini semua udah ada calon ya, calon suami, calon istri. Kemudian ada hijab dan kabul. Apa itu hijab kabul? Bang Dian. Hijab artinya serah, kabul artinya terima. Berarti hijab kabul adalah terima. Kita coba tanyakan kembali kepada yang sudah berpengalaman ya. Ya. Siapa yang mengucapkan hijab, Bang Surya? Mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki, benar ya. Siapa yang mengucapkan kabul? Laki-laki. Ya. Yang mengucapkan hijab adalah mempelai laki-laki. Yang mengucapkan kabul adalah calon mertua ataupun wali nikah. Siapa wali nikahnya? Perempuan. Kita ya.
Kalau masih ada, ya, kalau misalnya sudah tidak ada atau jadi berhalangan satu hal, bisa diwakilkan dengan wali hakim namanya ya. Nah, nanti kita belajar praktek ijab kabul ya sebagai terakhir ya. Kemudian ada ini salah ini. Ada mahar. Mahar ya. Oke. Kalau Bang Surya, Bang Kak Rini sudah ya kemarin ya. Bang Dian sudah dipersiapkan maharnya? Udah Pak. Sudah ya. Nah, boleh disebutkan apa maharnya? Dalam bentuk apa? Uang tunai ya. Oke. Uang tunai berapa rupiah? Izin. 500 ya. Tadi sudah ditulis ya di formulir. Oke. Kalau Bang Freddy dan Kak Julida, Siap, Pak. Sudah. apa maharnya? Uang tunai, Pak. Uang tunai juga sama dengan berapa jutanya? 1.552.000, Pak. 1.552.000. 52.000. Oh, 1.552 ya. Oke. Ya. Nah, nanti kita tutup, kita praktek ijab kabul ya. Ribet Ya. kamu. Nah, sebelum itu ada 2 orang saksi. Ya. Saksinya ini dari mana? Dari satu orang pihak laki-laki, satu orang dari pihak perempuan. Biasanya mewakilkan dari unsur lingkungan ya kan, kadus ya kan. Ya, kepala lingkungan. Apa syaratnya rupanya menjadi wali ataupun saksi? Ada 5 ya. Baligh, Islam, berakal, ya baligh, Islam, berakal. Jadi selama dia Islam, sudah baligh, sudah dewasa dan berakal, nah ini bisa menjadi saksi. Tapi biasanya yang bisa jadi saksi itu adalah orang yang dituakan ya. Orang yang dituakan ya, seperti kemarin Bang Surya ya. Yang menjadi saksi dari mana, saudara atau unsur lingkungan? Unsur kepala desa. Dari sini, Pak. Oh iya, dari sini ya. Pak, siapa Jadi dari itu sini? disiapkan. Oke. Sekarang kita masuk ke ijab, nafas ijab kabul ya. Satu lagi. Nanti di saat pernikahan juga ada satu sunnah atau syaratnya juga membaca. Tidak beristri, Pak. Oke. Ada yang bisa mencontohkan bagaimana lafaz ijab lah. Sebelum kita tutup, sebelum saya sampaikan. Aku. Ada? Atau Bang Freddy sudah tahu? Kan sering nampak ya, bagaimana proses pernikahan, akan saudara atau teman. Nah, kayak mana kira-kira ijab itu? Ingat? Oke. Lafaz itu ya boleh dicatat. Ya, boleh dicatat. Nanti kita praktek ya. Yang laki-laki boleh mencatat di pulpen ataupun boleh ya. Ijab. Siapa tadi yang menyebutkan ijab? Mempelai pria. Mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki. Wali nikah. Wali nikah. Serah ya. Namanya serah. Dia menyerahkan anaknya ke calon. Ya, kabul baru. Apa yang diucapkan oleh wali nikah? Oke. Nanti wali akan menyebutkan seperti ini. Lihat dan perhatikan. Tugas saudara semua ya sebagai calon mempelai pria adalah melihat bagaimana ucapan dari wali kita ya, karena harus sinkron dia,
Nggak boleh ada yang beda. Ya. Misalnya nanti wali mengucapkan saya nikahkan. Ya, saya nikahkan Saya nikahkan anak kandung saya ya Saya kepadamu, maharnya 1 juta rupiah. dengan mahar Tunai ya. Ulang ya, supaya misalnya walinya mengucapkan seperti ini. Saya nikahkan anak kandung saya. Ya kalau sudah anak kandung tidak usah perlu disebutkan biasa namanya ya. Tapi kalau disebutkan juga nggak masalah. Anak kandung saya kepadamu, maharnya kandung saya 1 kepadamu. juta rupiah tunai. Kalau maharnya 1 juta. Ya. Apa yang disebut? Apa yang dijawab oleh calon mempelai pria? terima. Terima nikahnya. Oke, coba satu dulu, Bang Dian. Ya, terima nikahnya. Saya terima nikah. Terima nikahnya pola inti. Ya. Jadi polanya kita lihat kalau kata walinya saya nikahkan anak kandung saya kepadamu. Maharnya 1 juta rupiah tunai. Maka kita ikuti saya terima, ya kan? Namanya sarah terima. Saya terima nikah, tidak pakainya ya. Saya terima nikah Fulanah binti Fulan. Tapi kalau wali langsung menyebutkan, tidak perlu disebutkan bintinya. Kalau ayah yang menjadi wali tidak perlu langsung disebutkan bintinya ya. Jadi misalnya saya terima nikah Fulanah, maharnya 1 juta rupiah tunai. Gitu ya. Oke, coba dengan pola yang sama saya nanti jadi wali. Kemudian nanti Bang Surya, Bang Freddy melafazkan Bang Surya ya, walaupun kita kembali supaya yang lain bisa belajar ya. Siap? Oke, kita coba ya. Yang dulu yang udah berpengalaman. Nanti wali akan memanggil nama. Jangan terkejut ya. Jadi dipanggil nama terkejut Pak. Ya, wali akan memanggil nama. Kemudian kita mengucapkan lafaz qabul, saya Pak. Oke, saya coba ya. Surya Angling Kusuma pertama ya. Surya Angling Kusuma. Saya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya, Rini Ayu, maharnya 1 juta rupiah tunai. Saya terima nikah Rindy Ayu Tantri, maharnya 500.000 rupiah tunai. 500 ya, oke. Nampak ya Bang Dian ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi saya sebut 1 juta ya, nggak apa-apa. Terus sinkron ya. Boleh sekali lagi Bang. Surya Angling Kusuma. Saya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya, Rini Ayu, maharnya 1 juta rupiah tunai. Saya terima nikah Rini Ayu, maharnya 1 juta rupiah tunai. Iya. Nampak ya? Simple saja. Jadi nggak ada lebihkan, kurangkan dari apa yang telah disebutkan oleh Bisa ya? Coba kita yang kedua Bang Freddy. Siap Bang Freddy? Siap, Pak. Oke. Tadi maharnya 1.552.000 ya. Freddy Pradana. Iya, Pak, siap. Nah, jawabnya jangan iya Pak siap. Saya Pak. Bisa Bang ya? Kita ulangi ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Misalnya wali nanti panggil Freddy Pradana. Saya Pak. Nah, ini supaya apa? Supaya yakin tidak salah. Ulang ya. Freddy Pradana. Saya, Pak. Saya nikahkan anak kandung saya.
Julida. Maharnya 1.500.000 tunai. Saya terima nikahnya. Lah pakainya. Oke. Ada yang salah ya? Tidak Salah ya. pakainya. Nah, tidak pakainya ya. Aja nanti yang menjadi wali untuk pernikahan Bang Freddy dan Kak Julida siapa? Ayah Anda langsung. Ayah Julida langsung. Iya, ayah bilang. Oke, berarti itu saya bentuknya seperti itu ya. Saya ulangi ya sekali lagi. Ya, Pak. Freddy Pradana, Saya, Pak. saya nikahkan anak kandung saya, Julida, maharnya 1.552.000 tunai. Saya terima nikah Julida Fitri binti Untung dengan mahar 1.552.000 tunai. Nah, ingat, jangan ada ditambahi, jangan ada dikurangi, ya. Jangan ada gitu ya. Karena nanti kalau kita berbeda dengan lafaz itu bisa tidak. Nah, tidak. Iya, Pak. Pakai binti nggak, Pak? Gimana, Dian? Pakai binti nggak? Kalau yang menjadi wali adalah ayah Anda langsung dari perempuan, calon istri kita, nggak perlu. Tapi kalau yang menjadi wali nanti wali hakim, perwakilan, ya, boleh pakai binti, ya. Nanti yang menjadi wali hakim. Oh, buat kami pakai binti lah, Pak. Nah, oke, nanti kita coba ya kalau pakai binti gimana ya. Oke. Karena kami diwakilkan, Pak. Oke, untuk Freddy dulu ya. Sekali lagi kita Bang Freddy ya. Ya, Pak. Freddy Pradana. Saya, Pak. Saya nikahkan anak kandung saya, Julida Fitri, maharnya 1.552.000. Nah, Saya terima nikah Julida Fitri dengan mahar 1.552.000 tunai. iya. Dengan maharnya beda ya. Putih saja. Contoh yang dibacakan oleh Pak Wali ya nanti Bang ya. Oke, alhamdulillah sudah. Mantap ya. Oke, Bang Dian. Salah. Izin, Pak. Sebelumnya ini yang nikahkan abangnya, Kameranya Pak. mana Bang Dian? Jadi aktifkan. Hah? Kamera. Kameranya diaktifkan dulu. Tunggu, di mana, Pak, aktifkannya? Gambar video, lambang video, tulisan video itu ditekan supaya nampak. Ada kan audio, ada video kan? Nah, coba ditekan tuh ke Nggak tahu. ada Nggak bisa. pojok bawah kan? Tulisan video. Pojok bawah. Nah, tekan. Ada, Pak. Diketuk dulu, Bang. Oh, ini. Oh. Ada. Oke ya. Oke, ya, perhatikan. Nanti lafaznya kalau yang misalnya menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, ya. Yang nikahkan abangnya. Siapa? Nikahkan ini abangnya. Abang kandung istri. Iya, abang kandungnya. Oke. Oh, kalau masih saudara sekandung, berarti tidak jauh berbeda ya. Tinggal nanti disesuaikan. Nanti kira-kira begini. Oke, Pak. Nah, dengar ya Bang Dian ya. Saya ucapkan dulu, perhatikan bagaimana lafaz hijabnya. Ya. Nah, ini saya misalnya abang dari calon istri. Dian Ade. Saya nikahkan adik kandung saya, Tantriana. Maharnya 500.000 rupiah. Saya terima. Saya. Enggak pakai ya. Oke, sekali lagi ya. Ingat, ikuti contoh yang dibacakan oleh wali. Kalau nggak ada jangan pakainya. Kalau mahar nggak pakainya, jangan pakainya. Saya ulang sekali lagi ya. Dian Ade. Saya nikahkan adik kandung saya kepadamu. Maharnya 1.500.000 rupiah. Terima nikah Adriana Sari. Maharnya 500.000
Oh ya, salah namanya tadi ya. Oke. Ya, sudah pas. Nah, gitu nanti kira-kira poinnya. Nah, jadi ikuti contoh yang dibacakan oleh wali. Oke, itulah untuk saya rasa ada yang mau ditanyakan kira-kira. Sebelum itu ya. Nanti sebelum membacakan ada beberapa hal yang akan dibacakan. Pertama nanti dulu akan mengarahkan kita ya dan wali istighfar. Astagfirullahaladzim. 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian membaca apa? Syahadat. Bagaimana lafaz syahadat? Barulah nanti ijab qabul itu dibaca. Ya. Oke, terakhir saya tutup tentang tanggung jawab lah sedikit saya sampaikan ya. Tanggung jawab suami dan istri. Kira-kira tanggung jawab suami apa itu Bang Freddy? Untuk menafkahi lahir dan batin, Melindungi, menjaga. Oke. kasih sayang. Iya, banyak ya. Nah, kita lihat nih, apa saja hak dan kewajiban. Jadi kalau haknya suami istri itu boleh berhubungan, bergaul dengan cara yang baik sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Yang awalnya tadi tidak boleh buat jadi boleh. Ya. Awal tidak boleh jadi boleh. Kita sebagai suami wajib memberikan mahar tadi ya. Kemudian nafkah. Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman saudara semua. Jadi secara singkat ya, tanggung jawab suami kepada istri itu adalah yang pertama memberikan nafkah ya, lahir batin ya, nafkah lahir dan batin. Kalau nafkah batin nggak perlu diajarkan, semua udah bisa ya, hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan biologis perlu diajari, semua udah bisa pasti. Tapi bagaimana pemenuhan rohani, ya jasmani, ini penting diperhatikan oleh seorang wanita. Jadi singkatnya ada sandang, ada pangan, ada papan. Udah mati. Ini belum ditutup. Panjangan ya. Masuk lagi lah sekali lagi ya, kita tutup aja lah ya.